Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali untuk KPW pada malam hari ini. Kita sampai pada pelajaran yang ke-8 dari kitab Filipi. Puji Tuhan, saudara. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita persiapkan dari Filipi pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Sekali lagi, kitab Filipi pasal 2 ayat 19 sampai ke-30. Mari kita akan mengawali KPW kita pada malam hari ini. Kita membukanya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami dapat berjumpa kembali dengan kelompok pembinaan warga di gereja Betel Injil Sepenuh Jadi Permai ini. Dan Engkau memperkenankan pada malam hari ini kami belajar dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai yang ke-30. Terima kasih, ini merupakan pertemuan yang ke-8 saat kami belajar kitab Filipi ini. Kami mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan supaya kami dapat belajar dari materi ini yang akan dipaparkan, diuraikan secara sederhana, sehingga kami pun dapat mengerti dan meresponi, sekaligus kami dapat berdiskusi bersama-sama melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mempertaruhkan, kami menyerahkan untuk KPW ini dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah dibuka Alkitabnya? Kitab Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 30, pelajaran kita yang ke-8. Saya akan memandu saudara untuk membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirim Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah.
Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema pelajaran kita yang ke-8 ini adalah kualifikasi pelayan Kristus. Kualifikasi pelayan Kristus. Saudaraku, Rasul Paulus setelah berbicara tentang hidupnya yang seolah mendekati garis akhir, sebagaimana yang paparkan di ayat yang ke-17 tadi. Nah, Paulus mulai memikirkan siapa yang akan meneruskan pekerjaan pelayanannya. Seperti kita kenal seorang hamba Tuhan, seorang teolog yang bernama John Wesley. Nah, saudara sekalian, di atas pusara atau makam dari John Wesley ini tertulis, Allah menguburkan hambanya dan meneruskan pekerjaannya. Saudaraku, pekerjaan Tuhan akan terus berlanjut selama langit dan bumi belum lenyap. Dan ternyata, saudara, Paulus tidak mempercayakan tugas pelayanan Injil tersebut kepada sembarangan orang. Rasul Paulus memiliki kualifikasi tertentu bagi orang-orang yang akan meneruskan pelayanannya, yang akan menjadi seorang rekan sekerjanya. Saudaraku, dan melalui dua rekan kerja Paulus, yaitu Timotius dan Epafroditus, kita pada malam hari ini dapat mempelajari kualifikasi seorang pelayan Tuhan. Yang pertama, saudara, ayat yang ke-20, coba kita perhatikan, yaitu diperlukan sehati sepikir. Ini penting, saudara, sebab Rasul Paulus telah membangun dengan kualitas yang tinggi. Nah, seorang penerus harus memiliki pikiran yang sama. Jika tidak demikian, pekerjaan yang telah dibangunnya lambat laun akan hancur karena kontradiksi yang mungkin terjadi di dalam. Yang kedua, yakni kesungguhan dan ketulusan memperhatikan kepentingan jemaat dan bukan kepentingannya sendiri. Ini kualifikasi yang kedua. Coba perhatikan ayat 20 dan 21. Nah, di sini sekali lagi, penyangkalan diri dan pengorbanan merupakan syarat bagi seorang hamba Tuhan. Yang ketiga, yakni kesetiaan. Ini berarti konsistensi, ketekunan, tahan uji. Saudara, kesetiaan adalah kerelaan untuk tetap tinggal bersama sekalipun segala sesuatu berjalan tidak baik. Saudaraku, ternyata Timotius tidak meninggalkan Paulus di saat-saat yang sulit.
Dan yang merupakan kualifikasi yang ketiga, dibutuhkan kesetiaan. Yang keempat, terlibat dalam pelayanan Injil. Ini bahkan adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Harus memiliki panggilan dan terlibat dalam pelayanan Injil. Yang kelima, memiliki kerinduan yang lahir dari kasih itu kepada jemaat. Ayat 26. Tanpa ada kasih kepada orang yang dilayani, tidak mungkin kita dapat melayani dengan tulus dan murni, saudara. Lalu yang keenam, ayat yang ke-30, yakni berani mempertaruhkan jiwanya. Ini terbukti dalam kehidupan Epafroditus. Ia sakit, bahkan nyaris mati. Demi apa? Demi mendampingi Paulus, melayani Paulus, dan ikut serta dalam mengabarkan berita Injil. Taruhannya ada jiwa dan nyawa. Dan ini kualifikasi yang keenam. Dan yang ketujuh, saudara sekalian, yakni melengkapi apa yang masih kurang dalam pelayanan yang telah dikerjakan oleh Rasul Paulus. Inilah kualifikasi yang ditulis oleh Paulus bagi penerus pekerjaannya. Jadi ia melengkapi apa yang masih kurang oleh pendahulunya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita memiliki satu kesungguhan, satu tekad untuk mau melayani Tuhan. Dan mari kita belajar dari Timotius dan Epafroditus yang telah dipaparkan Rasul Paulus bagi kita sekalian. Mari kita memiliki satu tekad. Saya mau menjadi pelayan Tuhan. Dan mari kita mohon pertolongan Tuhan. Tolong Tuhan agar saya selalu melatih diri meneladani Kristus supaya layak untuk menjadi hamba-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar 7 persyaratan, 7 kualifikasi bagi seorang pelayan Injil, bagi seorang pelayan Tuhan, melayani di bidang apapun juga. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk kami dapat meladani kedua hamba-Mu itu, Timotius dan Epafroditus, dalam ambil bagian dalam pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Kami mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan, agar saat kami berdiskusi nanti, saat kami sharing nanti, kami dapat mengemukakan, bahkan kami dapat belajar untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, demi Kristus Yesus, kami persembahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Baik saudara sekalian, ada 2 pertanyaan bantu yang akan kita pakai sebagai bahan sharing, bahan diskusi malam hari ini. Yang pertama, saudara, dari ke-7 kualifikasi yang telah saya sebutkan di atas, manakah yang paling sulit untuk saudara lakukan? Coba saudara lihat ulang akan ke-7 kualifikasi tadi. Dari antara ke-7 tersebut, manakah yang paling sulit saudara lakukan? Mungkin ada 2 kualifikasi, ada 3, ada 1 bagi saudara masing-masing.
paparkan itu mana yang sulit. Lalu yang kedua, bagaimana upaya saudara agar dapat melakukannya? Saat ada sesuatu yang sulit dari kualifikasi tersebut, nah kalau kesulitan itu ada pada kita, bagaimana usaha atau upaya saudara agar dapat melakukannya? Kira-kira kita bisa mengingat tekad yang telah saya sebutkan di atas. Saya mau menjadi pelayan Tuhan. Tolong Tuhan, agar saya selalu melatih diri, meneladani Kristus, supaya layak menjadi hamba-Mu. Selamat malam, selamat berdiskusi, dan sampai berjumpa kembali untuk KPW kita pada pelajaran yang ke-9 yang akan datang. Nah saudaraku, minggu ini kita sudah memasuki untuk awal Desember, masa-masa Advent, masa-masa penyambutan kedatangan Yesus Kristus sudah kita lakukan. Mari kita sambut, kita songsong Natal ini untuk meneladani Timotius dan Epaphroditus untuk menjadi pelayan Injil. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.